Cerita berlanjut, terlihat Pak Kim yang kini sedang berada di depan pintu kerja Baik Ho, di mana Pak Kim ini tidak yakin dengan tempat itu yang lebih mirip tempat pengiriman barang. Tapi karena itu adalah rekomendasi Peong Yun, Pak Kim akhirnya membuka pintu itu. Saat membuka pintu itu, Pak Kim sangat terkejut karena dia melihat seorang pria besar tanpa busana sedikit pun. Melihat Pak Kim, pria itu menyapa dan meminta maaf karena dia lupa akan ada wawancara. Sambil memakai baju, pria itu berkata dia sangat kecewa melihat para pekerja yang tidak mempunyai kemampuan lebih dan yakin orang-orang itu tidak punya pengalaman dalam berperang. Akan tetapi Pak Kim ini hanya mematung karena masih syok melihat pria itu yang bisa-bisanya tidak menggunakan pakaian sama sekali. Diketahui pria besar itu bernama Lee Do Kyu, komandan Baik Ho. Jadi nggak usah Mimin jelasin, yang lain pada tahu semua kan? Kalau begitu mari kita mulai wawancaranya, ucap Do Kyu. Pada saat wawancara, Pak Kim mengatakan dia mempunyai anak dan akan bekerja dengan giat. Lee Do Kyu sangat senang dengan ucapan Pak Kim barusan karena sudah seharusnya bekerja giat jika ingin mendapatkan uang. Dalam hati Pak Kim merasa Do Kyu ini gila karena pada saat wawancara Do Kyu ini masih tidak menggunakan celananya. Saat melihat resume Pak Kim, Do Kyu terkejut melihat Pak Kim yang unik karena tidak mempunyai nama serta marga. "Ah iya marga Kim," ucap Pak Kim dengan pelan-pelan. Melihat Pak Kim, Do Kyu langsung membentak Pak Kim menyuruh agar Pak Kim ini berkata dengan kuat. Dan tiba-tiba Pak Kim ini langsung diusir oleh Do Kyu karena menurutnya Pak Kim tidak punya niat bekerja. Setelah diusir, Pak Kim mengingat percakapannya dengan Peong Yun, di mana Peong Yun mengatakan penyalur kerja Baik Ho bukanlah tempat sembarangan, yang bahkan lembaga negara tidak berani mengusik tempat itu. Apalagi Komandan Lee Do Kyu adalah seorang monster. Sambil berjalan ke arah lift, Pak Kim sangat gelisah karena dia tidak tahu akan melamar kemana lagi untuk membayar hutangnya kepada Peong Yun. Saat berbalik ingin mendatangi kantor Baik Ho, Pak Kim ini terkejut melihat Do Kyu yang sudah ada di depannya dengan tatapan yang sangat aneh. Sambil tersenyum bak monster, Do Kyu mengatakan kalau dia sudah membaca resume milik Pak Kim yang memiliki pengalaman menarik, yaitu agen rahasia negara Baek Dusan. Tapi Do Kyu masih belum percaya dan mengira kalau resume Pak Kim ini adalah sebuah kebohongan. Dengan tegas Pak Kim berkata kalau itu kebohongan, lebih baik Do Kyu mewawancarainya secara langsung. Mendengar ucapan Pak Kim barusan, Do Kyu sangat senang dan berkata kalau dia sepertinya jatuh hati pada keseriusan Pak Kim, serta menyuruh Pak Kim agar langsung memukulnya duluan. Langsung saja Pak Kim melayangkan beberapa pukulan ke Do Kyu, tapi Do Kyu hanya tertawa. Dan ada satu tendangan Pak Kim yang berhasil melempar Do Kyu dan menyebabkan keributan sampai ke kantor bawah. Orang-orang di kantor bawah jadi penasaran dengan keributan itu karena mereka setiap hari hanya mendengar baku hantam dari kantor Baik Ho. Setelah tendangan itu, Do Kyu berkata sangat senang karena akhirnya dia bisa terbang, di mana Pak Kim ini langsung melayang dan menendang wajah Do Kyu yang sedang berbicara. Saat dipukuli oleh Pak Kim, Do Kyu terus-menerus memuji kekuatan dan kegigihan Pak Kim yang tidak dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang. Do Kyu juga terus-menerus berterima kasih ke Bang Peong Yun karena mengirimkan predator kepadanya. Saat melayangkan satu tinju, tangan Pak Kim ini tiba-tiba ditahan oleh Do Kyu yang melihat kalau Pak Kim ini tidak ada keseriusan. Ketidakseriusan itu membuat Do Kyu sedih dan langsung meninju Pak Kim yang sampai terlempar karena tinju itu. Dan kini terlihat Do Kyu yang lebih barbar terus-menerus meninju ke arah Pak Kim, di mana Do Kyu menyuruh Pak Kim agar lebih serius menyerangnya. Karena keributan yang disebabkan oleh mereka berdua, datanglah seorang anak muda dari kantor bawah sambil memaki-maki kalau seorang pemilik gedung harus punya etika. Tapi anak itu sangat terkejut setelah melihat pertarungan Pak Kim dan juga Do Kyu yang mengangkat sebuah pintu. Do Kyu langsung melempar pintu itu ke arah Pak Kim, di mana Pak Kim ini berhasil menghindari serangan itu dan bertanya apakah boleh dirinya menggunakan senjata. Dengan senang Do Kyu berkata itu diperbolehkan dan langsung saja Do Kyu menerima tendangan mentah di wajahnya. Setelah menendang, Pak Kim langsung memukul Do Kyu berkali-kali. Dan satu ketika Pak Kim ini berhasil melakukan sebuah teknik Jet Kundo yang membuat Do Kyu terdiam menahan rasa sakit. Lalu Pak Kim melayangkan lagi beberapa pukulan ke Do Kyu. Sambil memukul dan tersenyum, Pak Kim mengatakan dia tidak akan menghabisi seseorang karena sedang diwawancarai.
Anak muda yang tadinya datang dengan amarah kini hanya bisa terdiam merinding saat melihat pertarungan Dokyu dengan Pak Kim. Setelah mendengar ucapan Pak Kim, Dokyu ini berubah jadi ganas dan memukul serta bertanya siapa yang Pak Kim bilang akan mati tadi. Dokyu yang sangat kesal langsung bergerak cepat melayangkan beberapa tendangan ke arah Pak Kim karena merasa kesal dengan Pak Kim yang berlagak sok di depannya. Sambil memukul, Dokyu mengatakan kalau perusahaan Baekho yang didirikannya ini adalah perusahaan yang melakukan apa saja asal mendapatkan uang. Satu pukulan Dokyu berhasil melempar Pak Kim sampai ke tembok. Tapi tidak sampai di situ, Dokyu ini langsung berlari dan melayangkan tinju berkali-kali sambil menjelaskan kalau Baekho melakukan pekerjaan setelah dapat uang di muka, tidak menerima pelanggan kurang mampu, dan dengan cara itu Baekho menghasilkan uang miliaran dalam sebulan. Saat memukul, Dokyu ini terkejut karena tidak sadar kalau Pak Kim berada di belakangnya. Saat itu juga Pak Kim menanyakan tentang kesejahteraan pekerja, di mana Dokyu mengatakan ada asuransi dan perusahaan membayar pajak. Jadi sambil bertarung mereka ini wawancara guys, gitu maksudnya ya. Dan ingat juga bayar pajak coy. Setelah itu Pak Kim memukul Dokyu dan berkata kalau dia sangat suka hal itu. Dokyu yang kepalanya terjepit karena dipukul Pak Kim bertanya apakah Pak Kim mau bekerja di sini. Tapi Pak Kim mengatakan dia masih ragu setelah melawan kepala perusahaan yang hanya membuat kehebohan. Dan langsung saja Dokyu ini mengangkat batu besar yang menjepit kepalanya tadi, membuat Pak Kim dan bocah di sana terdiam merinding. Kemudian Dokyu dengan mudah memecahkan batu itu dan berkata kalau Pak Kim lulus tahap wawancara pertama. Dan untuk tahap kedua yaitu melindungi klien, Dokyu ini langsung melayangkan tinju ke arah bocah yang ketakutan tadi, menyuruh Pak Kim ini agar melindungi bocah itu. Bocah itu sangat ketakutan sampai-sampai mengompol meminta tolong agar Pak Kim menyelamatkannya. Dan pada saat tinju Dokyu sudah dekat, bocah itu berhasil selamat karena Pak Kim menahan lengan Dokyu dengan talinya. Melihat tali yang melilitnya, Dokyu pun bertanya apa ini senjatamu, dan padahal tadi kau bilang tidak akan menggunakan senjata. Lalu Pak Kim menjawab jika itu untuk klien dia harus melakukan segala cara. Lalu Pak Kim menendang Dokyu sampai terlempar ke tembok. Dokyu yang tersungkur di tembok memuji kegigihan Pak Kim. Akan tetapi dia sangat terkejut karena melihat Pak Kim yang menjaring seluruh ruangan dengan teknik close quarter combat. Karena tali itu mengikat semua perabotan di ruangan, Dokyu berteriak menyuruh Pak Kim agar berhenti dan terus menerus berkata kalau Pak Kim lolos wawancara. Saat itu Pak Kim ini heran melihat Dokyu yang jadi lembek setelah perabotannya tersabat tali. Di mana Dokyu mengatakan kalau perabotan itu adalah kenang-kenangan dari Miss Kim. Kemudian di belakang terlihat seorang pria yang heran dan bertanya kepada bocah tadi sejak kapan wawancara ini berlangsung. Pria itu bernama Yongchul, inspektur Baekho. Sambil berjalan, Yongchul berkata ke Dokyu kalau ada pekerjaan baru dan kasus yang cukup besar di mana kasus itu berhubungan dengan cucu perempuan mantan wakil menteri. Setelah itu terlihat Dokyu dan Yongchul sedang membicarakan tentang kasus cucu mantan menteri yang menghilang. Dokyu mengetahui kalau menteri itu adalah Sunho yang menjadi langganan Baekho. Yongchul menjelaskan kalau cucu menteri itu adalah seorang pelajar yang sering membuat masalah di dalam maupun di luar sekolah. Sampai-sampai sering dipindahkan sekolah ke desa-desa. Dan poin terpentingnya dia sudah menghilang selama sebulan. Bahkan orang tuanya ini sering di SMS orang tidak dikenal. Dimana jika ditelepon balik orang itu tidak ada suara sama sekali. Mendengar penjelasan Yongchul, Dokyu mencium ada sesuatu yang mencurigakan. Saat Yongchul menawarkan dirinya untuk mengurus kasus ini, Dokyu melarang dan berkata akan menyuruh anak baru yaitu Pak Kim. Alasan Dokyu menyuruh Pak Kim karena Dokyu melihat kemampuan Pak Kim di atas Yongchul. Yongchul sangat setuju dengan penilaian yang ditujukan ke Pak Kim karena dia melihat sendiri Dokyu yang kesusahan ketika melawan Pak Kim. Setelah itu di SMA Yongsin terlihat seorang guru yang merinding menyuruh para siswa di kelas duduk karena dia ingin menyampaikan sesuatu. Salah satu bocah yang sangat arogan berteriak kepada gurunya untuk cepat berbicara dan langsung pergi. Di mana bocah itu juga melempar minumannya ke arah Pak Guru. Guru menjelaskan kalau ada seorang guru baru yang akan mengajar anak-anak hari ini. Di mana tak lama datanglah Pak Kim memasuki kelas tersebut. Setelah Pak Kim masuk ke kelas, guru memperkenalkan Pak Kim yang akan mengajar sebagai guru di kelas itu. Jadi Pak Kim ini diperintah oleh Dokyu untuk menyamar sebagai permintaan langsung dari klien. Saat menyapa dan ingin mengenalkan dirinya,
tiba-tiba ada sebuah kursi terlempar mengarah ke dekatnya Pak Kim. Yang mana kursi itu dilempar oleh bocah arogan tadi. Dengan arogan bocah itu berjalan sambil berkata ke Pak Kim kalau seorang guru itu tidak penting karena di sekolah ini kasta ditentukan oleh kemampuan berkelahi. Lalu bocah arogan bernama Hyung Taek itu mengajak Pak Kim untuk berkelahi. Dengan wajah penuh riang, Pak Kim meladeni Hyung Taek. Di sisi lain terlihat Do-gyu dan Yong-chul sedang mengobrol. Yong-chul menanyakan mengapa Do-gyu tidak mengerahkan seluruh tenaganya saat melawan Pak Kim. Do-gyu mengatakan secara sederhana, jika dia mengerahkan seluruh tenaganya, bisa-bisa dia akan kehilangan sosok jenius berbakat seperti Pak Kim. Do-gyu juga berkata kalau Pak Kim ini sudah mencetak karir gemilang setelah melihat resumenya. Dan jika Pak Kim mau belajar sedikit lagi, Do-gyu sangat yakin Pak Kim ini bisa menjadi kartu as dari Baekho. Mendengar itu, Yong-chul bertanya apakah alasan Do-gyu mengerjakan Pak Kim kali ini dikarenakan berpikir Pak Kim akan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Di mana Do-gyu menjawab kembali kalau dia merasa kasus kali ini bukan kasus orang hilang biasa dan berharap Pak Kim bisa belajar saat menjalankan kasus secara langsung demi uang. Kembali ke Pak Kim, setelah menerima ajakan bertarung, Hyung Tae ini langsung meninju ke arah Pak Kim yang dengan mudah dihindari oleh Pak Kim. Seketika Hyung Tae terdiam, tak percaya pukulannya bisa dihindari dengan mudah. Saat mengira Pak Kim ingin menyerangnya, tiba-tiba Pak Kim merapikan baju Hyung Tae sambil berkata kalau seragam siswa itu harus rapi. Saat sedang berbicara, tiba-tiba ada seseorang bocah dari belakang yang melayangkan tinjunya ke arah Pak Kim. Yang ternyata tinju itu malah menghujam wajah Hyun Tae. Pak Kim berhasil menghindar dan mengikat tali sepatu Hyun Tae. Pada saat itu juga datang lagi salah satu murid melayangkan tendangannya ke Pak Kim, yang lagi-lagi bisa dihindari oleh Pak Kim. Dengan cepat Pak Kim menarik kaki bocah itu sampai terlempar di udara. Melihat para bocah-bocah babak belur, Pak Kim pun bertanya apa yang kalian lakukan sampai tiba-tiba terjatuh begitu. Hyun Taek yang sudah sangat kesal langsung melompat dan menyerang Pak Kim dari belakang. Akan tetapi Pak Kim sadar dan langsung menendang botol minuman membuat Hyun Taek terpeleset dan KO oleh pukulan Pak Kim. Kini semua anak di kelas babak belur dihajar oleh Pak Kim. Lalu Pak Kim berkata dengan wajah kesal, semuanya jadi kacau karena para siswa yang bergerombol menyerangnya. Bocah-bocah yang babak belur itu tidak menyangka mereka dengan mudahnya diratakan oleh Pak Kim. Setelah itu Pak Kim menyuruh semua siswa di kelas untuk duduk ke kursi masing-masing karena pelajaran akan segera dimulai. Kini terlihat Pak Kim yang sedang mengajar pelajaran sejarah, di mana para murid ini sangat heran melihat Pak Kim yang terus-menerus membahas sejarah Uni Soviet dan Korut. Setelah bel berbunyi, Pak Kim berkata kalau pelajaran sampai di sini dulu dan jam selanjutnya dia akan mengajar kembali dengan mata pelajaran yang sama. Setelah keluar kelas, Pak Kim pergi ke toilet untuk kencing. Dan pada saat kencing, Pak Kim bertanya apa yang diinginkan Hyun Taek dan bocah lain mendatanginya sampai ke toilet. Hyun Taek ini membawa backingannya bernama Kang Dong Yong dari kru guard mengadu kalau Pak Kim orang yang menghajarnya. Bocah-bocah itu langsung berlari menyerang Pak Kim sambil meminta maaf karena mengincar lawan pada momen seperti ini. Di sisi lain terlihat mantan menteri bernama Sun Ho yang sedang bermain golf ditemani para pengawalnya. Sun Ho menanyakan kepada para pengawal terkait kabar dari putranya, yaitu ayah dari gadis yang hilang dan masih belum ada kabar. Yang mana sang ayah sangat kebingungan setelah mengetahui putrinya yang menghilang. Lalu Sun Ho menyuruh para pengawalnya bersiap-siap karena dia akan pergi ke tempatnya Do-gyu. Kembali ke Pak Kim, terlihat bocah-bocah yang menyerangnya di toilet kini sedang berlutut meminta maaf ke Pak Kim. Lalu Pak Kim menyuruh bocah-bocah itu berhenti meminta maaf. Dan juga Pak Kim ingin memberikan sebuah penawaran karena dia sedang mencari seseorang. Lalu Pak Kim menjelaskan tentang masalah kesehatan di mana dia punya seorang teman yang ahli meloloskan orang agar tidak ikut wajib militer. Karena hal itu ketiga bocah langsung sumringah dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Lalu Pak Kim meminta bantuan dengan cara menyuruh ketiga bocah itu berpikir seperti perempuan. Di mana Pak Kim ini bertanya apa yang akan dilakukan seorang gadis yang hilang selama 1 bulan dan tidak memberi kabar dan akan pergi kemana gadis itu. Lalu salah satu dari ketiga bocah itu berkata, jika dia jadi si gadis maka dia akan bergabung dengan Runway Family atau tinggal bareng pacarnya.
Penjelasan bocah itu membuat Pak Kim berpikir itu ada benarnya. Lalu Pak Kim menunjukkan foto cucu mantan menteri dan menyuruh agar ketiga bocah itu mencari tahu segala hal tentang cucu mantan menteri. Setelah itu terlihat ketiga bocah yang kini berada di depan Pak Kim menyuruh agar semua orang minggir agar Pak Kim ini bisa melewat dan mengantar Pak Kim ke ruang guru. Setelah Pak Kim masuk, serentak mereka berlari dan cepat untuk kabur. Pada saat berlari, ketiga bocah itu mengetahui kalau cucu mantan menteri itu adalah pacar dari Bang Jun Seong, di mana mereka bertiga sangat takut berurusan dengan Bang Jun Seong yang pernah menghabisi 3 orang dengan golok sebagai alasan menyatukan daerah. Saat mereka bertiga berlari dan mengobrol, tiba-tiba mereka bertiga sangat terkejut melihat Pak Kim di samping mereka yang dari tadi menguping obrolan. Karena hal itu lagi-lagi mereka meminta maaf dengan wajah yang bonyok lebih parah. 3 bocah itu berkata ke Pak Kim kalau mereka tidak berani berurusan dengan Bang Jun Seong yang sangat gila dan tidak bisa diajak bicara. Lalu Dong Hyung memperingatkan kepada Pak Kim kalau Jun Seong itu sangatlah sinting dan pernah menghabisi orang. Di sisi lain, di sebuah gudang, Jun Seong dan seorang paman yang sedang berjudi. Karena ketahuan curang, Jun Seong ini langsung memukul paman itu dan berkata kalau paman memperkeruh suasana. Lalu Jun Seong menyuruh anak buahnya memegang sang paman karena dia akan menghajar paman itu. Tak disangka Jun Seong ini memegang sebuah pisau dan ala-ala Yakuza crot membuat bapak itu berteriak kesakitan. Setelah itu, bocah yang adalah rekan sang paman cepat-cepat menggotong dan membawa paman itu ke rumah sakit. Akan tetapi bocah itu langsung ditahan oleh Jun Seong yang menyuruh bawahannya memeriksa kantong bocah itu. Dan tak disangka mereka menemukan sebuah kartu yang digunakan untuk mendukung kecurangan mereka. Wajah Jun Seong berubah menjadi sangat kesal dan menyuruh anak buahnya mengambil sebuah kapak. Pada saat ingin mengayunkan kapaknya, tiba-tiba datang seorang bocah yang melapor kalau ada beberapa anak SMA yang sedang menuju ke markas. Dan di luar terlihat 3 bocah yang diajar Pak Kim berjalan menuju markas Jun Seong. Mereka memberanikan diri untuk datang usai disuruh oleh Pak Kim yang punya tujuan untuk menemukan gadis yang hilang, sekalipun harus menghancurkan rumah Jun Seong. Akan tetapi 3 bocah itu masih takut karena Jun Seong ini benar-benar kelompok kriminal yang terdiri dari banyak kru. Dan demi menghilangkan rasa takut ketiga bocah itu, Pak Kim berkata akan mendatangkan 1 orang ahli bersamanya. Kemudian dengan lantang Dong Hyung mengatakan kalau dirinya berasal dari geng SMA Yongsin dan ingin bertanya sesuatu. Salah satu bawahan Jun Seong si gendut yang tak terima langsung mendatangi Dong Hyung dan langsung melayangkan tinjunya. Tepat saat tinju itu melayang, si gendut ini langsung tumbang dihajar Pak Kim. Semua orang yang berada di sana seketika merinding melihat Pak Kim. Lalu Pak Kim meminta maaf kepada semua orang karena menghajar salah satu bocah dan berkata kalau dia sebenarnya mencari seseorang. Lalu Pak Kim menunjukkan sebuah foto gadis yang hilang dan menyuruh pacar si gadis mendatanginya dalam hitungan ketiga. Melihat Pak Kim, Jun Seong dan 2 bawahannya yang dari tadi diam saja langsung mencoba untuk menyerang Pak Kim. Tapi salah satu bocah langsung dihajar oleh Hyung Min yang merupakan anak buah dari Shin Sung Ho. Udah pernah Mimin ceritain di episode sebelumnya guys ya. Tak lama setelah itu datang satu anak muda yang berkata kalau markas Jun Seong seperti markas gembel. Bawahan Jun Seong tak terima dengan perkataan anak muda itu langsung tumbang dihajar si anak muda. Anak muda itu adalah Shin Sung Ho dari SMA Mabuk di mana dia mengatakan kalau dia prajurit bayaran. Jadi sebelumnya saat Shin Sung Ho ini keluar dari rumah sakit, banyak orang yang menanti kedatangannya. Dan pada saat itu dia mengatakan kalau Shin dihajar oleh 2 orang bapak-bapak. Dan jika bertemu kembali, Shin ini berkata akan menghabisi kedua bapak itu. Tak lama setelah itu datanglah seorang pria dengan seragam taekwondo yang mencari Shin. Pria itu adalah Hanso yang sedang teleponan dengan Pak Kim. Melihat Hanso, Shin ini jadi keringat dingin dan merinding karena teringat waktu dia dihajar. Lalu Hanso memberikan teleponnya karena Pak Kim ingin berbicara dengan Shin. Dengan wajah merinding ketakutan, Shin langsung mengambil handphone itu dan memanggil Pak Kim dengan sebutan bos. Kembali ke saat ini, seluruh anak buah Jun Seong sepakat untuk mengeroyok Pak Kim dan yang lainnya. Terjadilah baku hantam mendebarkan jiwa yang menghancurkan anak buah Jun Seong.
Jun Seong terdiam heran karena melihat anak buahnya yang melayang babak belur. Saat itu juga Shin memanggil Jun Seong dan menyuruh agar Jun Seong ini jangan kabur karena dia sudah memeriksa semua pintu keluar saat masuk ke markasnya Jun Seong. Tiba-tiba Jun Seong mengayunkan kapaknya ke wajah Shin yang masih bisa dihindari oleh Shin. Dengan mudah Shin menghindari serangan kapak itu dan melayangkan satu pukulan tepat ke dagu Jun Seong. Jun Seong merasakan rasa sakit akibat pukulan dari Shin. Sambil memasang kuda-kudanya, Shin menyuruh agar Jun Seong menggunakan otaknya saat bertarung. Dan tak disangka satu sabetan pedang mengarah ke arah Shin. Dan beruntungnya Shin bisa menghindari sabetan itu. Saat Shin melihat pedang yang mengarah tepat di depannya, Jun Seong ini tiba-tiba terlempar karena pukulan bertubi-tubi dari Pak Kim. Lalu Pak Kim menyuruh agar Shin berhati-hati dan seketika Shin ini melihat kalau pria Barbaya yaitu Pak Kim sangatlah keren di matanya. Setelah dipukul, Jun Seong mencoba untuk melarikan diri. Dan saat melihat Jun Seong melarikan diri, Pak Kim dan yang lainnya malah membiarkan Jun Seong. Setelah berhasil melarikan diri, kini Jun Seong dengan cepat membuka pintu apartemennya. Dan terlihat cucu mantan menteri bernama Dayong di rumah itu. Dengan nafas yang terengah-engah, Jun Seong menanyakan di mana tas yang berisi uang dan langsung mendorong Dayong. Dayong tak terima karena dia didorong, tapi langsung dibentak oleh Jun Seong menyuruh Dayong diam karena ada orang-orang yang menyerbu markasnya untuk mencari Dayong. Saat mereka berdua sedang bertengkar, terdengar suara langkah kaki menuju ke apartemen. Jun Seong sangat merinding dan ketika pintu terbuka, Jun Seong sampai terjatuh berteriak, "Bagaimana menanyakan siapa kau dan bagaimana kau bisa masuk?" Di seberang rumah terlihat Pak Kim dan bocah-bocahnya sedang mengamati apartemen Jun Seong. Dan dengan wajah serius Pak Kim mengajak semua orang agar masuk ke apartemen itu. Saat menaiki tangga Pak Kim teringat akan perkataan Do Gyu yang mengatakan kasus Dayong yang menghilang bukanlah kasus biasa dan sangat mencurigakan. Karena Do Gyu ini sangat tahu kalau keluarga mantan menteri itu sangatlah kacau. Do Gyu juga mengingatkan Pak Kim agar bekerja sesuai bayaran dan tidak usah ikut campur masalah keluarga. Saat tiba di depan pintu apartemen, Pak Kim dan Shin sangat heran karena melihat pintu apartemen yang terbuka. Di mana Pak Kim berkata kalau dia yakin ada orang yang tiba lebih dulu. Di sisi lain terlihat Jun Seong dan Dayong yang sedang disandra oleh om gangster juling bernama Jang Ho Jung. Ho Jung sangat kesal karena berpikir Jun Seong ini mengabaikannya sebab matanya yang juling. Dengan wajah kesal, Ho Jung mengancam Jun Seong dengan pisaunya karena tidak mau bayar uang yang dipinjamnya senilai 100 juta dan dengan bunga jadilah 350 juta. Ho Jung tak henti-henti mengancam Jun Seong karena mengira Jun Seong mengabaikannya sebab matanya yang juling. Di mana Jun Seong yang merinding berkata tidak seperti itu karena dia tidak akan berani dengan Ho Jung. Lalu Ho Jung berkata ke anak buahnya untuk menyiapkan perampasan HAM karena menilai Jun Seong ini memandang dirinya seperti sampah. Kemudian saat Ho Jung mengancam Jun Seong, datanglah Pak Kim dan yang lainnya memasuki ruangan mereka. Sambil tersenyum, Pak Kim meminta maaf karena dia sedang mencari seseorang. Ho Jung sangat heran melihat Pak Kim yang datang ke tempatnya. Saat melihat Dayong, Pak Kim langsung menarik lengan Dayong, mengajak Dayong pergi menemui orang tuanya. Akan tetapi Dayong menolak ajakan Pak Kim, di mana Dayong berkata akan pergi jika pacarnya Jun Seong diselamatkan juga. Tapi Pak Kim meminta maaf karena dia bekerja sesuai bayaran. Ho Jung yang memperhatikan Pak Kim dari tadi menyuruh Pak Kim berhenti dan menanyakan apa yang membuat Pak Kim berani-beraninya datang ke tempatnya. Ho Jung langsung menyuruh anak buahnya menyerang Pak Kim. Dan saat Pak Kim akan diserang dengan pisau, Pak Kim langsung menendang kroco itu sampai terlempar ke belakang. Melihat Pak Kim, Ho Jung menyadari kalau Pak Kim ini seorang profesional dan menanyakan siapa sebenarnya Pak Kim. Mendengar itu, Pak Kim berkata kalau dia dari Baek Ho. Ketika melihat Pak Kim yang kakinya terjerat, timbul hasrat balas dendam yang ada pada dirinya Shin. Dia teringat kalau dirinya dulu adalah seorang hebat pemimpin geng sekolah, di mana harga dirinya jadi jatuh saat Pak Kim menghajarnya. Tapi niat itu berubah menjadi ciut ketika dia melihat Pak Kim dengan mudah menyerang kroco walaupun kakinya terjerat. Saat sedang menghajar kroco, tiba-tiba suara Ho Jung terdengar menyuruh Pak Kim agar berhenti, di mana Ho Jung menyandra Dayong dengan sebuah pisau. Tapi Pak Kim dengan cepat menendang Ho Jung. Lalu Pak Kim berkata kerja bagus Shin, karena dia tahu isi pikiran Shin yang ingin menyerangnya dan jika Shin melakukan itu Pak Kim akan jadi sangat kecewa. Shin hanya bisa diam terheran melihat Pak Kim yang tahu isi kepalanya. Lalu Shin mengacungkan jempolnya sambil menangis ke Pak Kim. Sisi lain terlihat Sun Ho yang sedang bersama pengawalnya.
Pengawal berbisik ke Sun Ho kalau Baek Ho sudah berhasil menemukan Dayong. Mendengar itu, Sun Ho merasa terpukau karena Baek Ho bisa menemukan petunjuk dengan mudah. Sedangkan tempat yang dipercayainya selama ini tidak berhasil menemukan apapun. Lalu Sun Ho bertanya ke pengawalnya apakah Baek Ho akan baik-baik saja karena Sun Ho takut Baek Ho akan menggali kebenaran dari kasus ini. Tapi pengawal berkata sepertinya akan baik-baik saja. Berpindah ke Pak Kim, terlihat Pak Kim bersama dengan Dayong di sebuah mobil. Dayong bertanya ke Pak Kim apakah kakek atau ayahnya yang mengirim Pak Kim. Di mana Pak Kim ini berkata dia juga tidak tahu karena hanya melakukan permintaan yang ditugaskan kepadanya. Akan tetapi Pak Kim berkata dia tahu betul perasaan orang tua yang kehilangan anaknya. Karena dirinya mempunyai seorang putri dan menyuruh Dayong ini pulang agar orang tuanya tidak cemas. Mendengar itu Dayong berkata kalau Pak Kim tidak tahu alasannya kabur dari rumah. Tapi Dayong senang karena Pak Kim mengetahui banyak hal dalam keluarga. Tiba-tiba Dayong berkata dia mempunyai sebuah kuis di mana menyuruh Pak Kim agar menebaknya sebagai seorang ayah. Lalu Dayong menanyakan apakah Pak Kim tahu hal yang paling banyak membunuh remaja. Dayong mengatakan kalau itu berkaitan dengan keluarga yang menyebabkan banyak remaja bunuh diri. Dayong juga menjelaskan kalau dia sangat membenci keluarganya. Akan tetapi Pak Kim langsung memotong percakapan itu di mana Pak Kim berkata alasan Dayong adalah hal yang tidak bisa diselesaikannya dan tugasnya hanya mengantarkan Dayong. Seketika Dayong merasa kecewa dengan Pak Kim. Setelah itu terlihat kedua orang tua Dayong yang sangat sumringah karena Dayong sudah pulang ke rumah. Setelah itu Pak Kim berkata kepada ayah ibu Dayong kalau tugas menyelamatkan Dayong sudah selesai. Ayah Dayong langsung mengucapkan terima kasih kepada Pak Kim dan meminta agar Pak Kim menjaga rahasia keluarga karena keluarga Dayong adalah pejabat publik. Mendengar itu sambil tersenyum Pak Kim berkata jangan khawatir karena kami adalah Baek Ho yang bisa dipercaya. Kemudian karena tugas Pak Kim berjalan dengan baik, Do-gyu mengadakan sebuah pesta dengan uang yang sangat banyak sebagai apresiasi kepada Pak Kim. Melihat uang yang sangat banyak, Pak Kim pun bertanya apakah uang ini bayaran dari klien. Dan Do-gyu mengatakan dengan wajah yang sangat bahagia kalau itu benar. Lalu Do-gyu menyuruh Pak Kim untuk makan kue, tapi Pak Kim menolak dan bertanya apa tugas selanjutnya. Do-gyu menjawab pertanyaan Pak Kim di mana tidak ada tugas untuk Pak Kim. Dan menyuruh agar Pak Kim ini mengambil cuti selama 3 hari. Di sisi lain terlihat Dayong dan orang tuanya, di mana sang ayah menanyakan apa yang membuat Dayong sampai kabur dari rumah karena menurut ayahnya, Dayong adalah anak yang baik dan penurut. Sambil tersenyum Dayong memalsukan perasaannya dan berkata kalau dia meminta maaf dan tidak akan kabur lagi. Akan tetapi Dayong ini tiba-tiba menggigit telinga ibunya sampai berdarah, membuat sang ibu menjerit kesakitan. Ayah Dayong yang melihat kejadian itu juga ikut panik dan memberhentikan mobilnya. Saat mobil berhenti sambil menangis dalam hati, Dayong meminta maaf kepada ayahnya karena jika Dayong kembali ke rumah pasti dia akan dihabisi. Lalu Dayong membuka pintu mobil dan berlari dengan sekuat tenaga. Kemudian terlihat Pak Kim yang sedang menyetir mobil dengan pikiran yang frustasi, memikirkan tugas yang baru diselesaikannya, di mana Pak Kim merasa heran dengan bayaran yang diberikan mantan menteri padahal tugasnya tidak cukup berat dan juga penjagaan rahasia yang terus ditekankan kepadanya. Akan tetapi Pak Kim meyakinkan hatinya untuk tidak ikut campur sesuai perkataan Komandan Do-gyu. Setelah tiba di sekolah, Pak Kim langsung menelepon Minji dan menanyakan kabar Minji. Pak Kim berkata ke Minji kalau dia sedang ada di sekolah dan mengajar sebagai guru sejarah. Sontak Minji tak percaya mendengar ayahnya yang menjadi guru. Dan pada saat Pak Kim berjalan, Dongeong dan 2 bocah lain melihat Pak Kim dan merasa heran melihat Pak Kim. Serentak mereka memanggil Pak Kim dan melompat ke arah Pak Kim. Menyadari itu, Pak Kim langsung menghindar membuat ketiga bocah itu terjatuh. Dengan tatapan tajam, Pak Kim bertanya apa yang diperlukan ketiga bocah itu. Salah satu dari 3 bocah itu sangat riang ketika melihat Pak Kim menangkap Dayong yang dianggap bocah itu sebagai cewek mitomania. Karena ucapan bocah itu, Pak Kim seketika tersentak dan bertanya apa itu mitomania. Bocah itu menjelaskan kalau Dayong punya penyakit mental dan katanya Dayong ini pernah diancam dibunuh oleh seseorang yang membuatnya kabur dari rumah. Ketiga bocah itu menertawakan Dayong karena heran siapa yang ingin menghabisi Dayong. Seketika Pak Kim kembali terdiam bertanya-tanya di kepalanya setelah mendengar Dayong punya penyakit mental. Dan ada satu opini yang muncul dalam pikiran Pak Kim di mana dia merasa kalau itu bukan gangguan mental, melainkan benar ada seseorang yang ingin menghabisi Dayong.
Di sisi lain, di kantor Baekho, Yongchul bertanya ke Dogyu apakah Dogyu tidak curiga dengan permohonan dari mantan menteri, yang mereka sudah tahu kalau keluarga mantan menteri ini banyak menyembunyikan sesuatu. Lalu Dogyu berkata itu benar, di mana Sunho yang sebagai mantan menteri itu pernah meminta bantuan mencari orang. Tapi pada saat Dogyu berhasil menemukan orang-orang itu, Dogyu menerima kabar kalau tak lama setelah itu orang-orang itu sudah pada mati. Dogyu juga berkata dia memang merasa ada hal yang tidak beres, akan tetapi Sunho memberikan banyak uang kepadanya. Mendengar itu, Yongchul pun merasa kalau mantan menteri ini ingin menghabisi cucunya sendiri. Dan Dogyu berkata kalau memang Sunho ingin menghabisi keluarganya sendiri, Baekho tidak perlu memikirkan itu karena Baekho cukup menerima bayarannya saja. Lalu Dogyu berkata kalau dia menantikan Pak Kim yang tersadar saat mengetahui masalah ini. Kembali ke Pak Kim, tiga bocah itu sangat merinding karena melihat ekspresi Pak Kim yang tiba-tiba diam dengan wajah yang sangat murka melihat catatan siswa. Saat melihat catatan milik Dayong, Pak Kim menyadari kalau catatan Dayong sangatlah bersih dan yakin pasti keluarga Dayong sudah mengatur itu semua. Satu hal yang membuat Pak Kim kembali curiga adalah dalam sebulan ada 2 pergantian wali kelas karena metode seperti ini adalah penyelesaian saat seseorang mengetahui hal yang tidak boleh diketahui. Di sisi lain, terlihat Dayong yang mendatangi apartemen Jun Seong. Melihat Dayong datang ke rumahnya, Jun Seong bertanya apa yang dilakukan Dayong kemari dan menyuruh agar Dayong segera pergi. Lalu Dayong tersenyum berkata, kau kan tahu aku nggak boleh pulang ke rumah. Dan akhirnya Jun Seong ini memperbolehkan Dayong masuk sambil mengumpat Dayong. Kita flashback dulu ke masa lalu Dayong. Saat itu terlihat Dayong bersama ibunya sedang duduk di sofa. Dayong kemudian meminjam kartu kredit ibunya untuk membeli keperluan sekolah. Pada saat men-scan kartu milik ibunya, Dayong ini sangat terkejut ketika melihat mutasi rekening di sebuah hotel. Hal itu menimbulkan kecurigaan Dayong kepada ibunya. Beberapa hari kemudian, Dayong melihat lagi mutasi transaksi di hotel yang sama pada kartu ibunya. Melihat itu, Dayong kebingungan untuk melaporkan ibunya ke ayah atau ke kakeknya, yang sudah pasti marah jika mengetahui ibunya berselingkuh. Akhirnya Dayong mengambil sebuah keputusan untuk menyuruh bapak pekerja di rumahnya memata-matai sang ibu. Akan tetapi beberapa hari setelah memata-matai sang ibu, bapak itu malah diusir oleh sang kakek. Melihat ibunya yang berselingkuh, Dayong jadi berubah menjadi anak nakal karena bagi Dayong, ibunya adalah wanita sialan, sedangkan ayahnya manusia yang sangat menyedihkan. Lalu satu ketika karena Dayong ini berperilaku nakal dan sampai dipanggil oleh wali kelasnya, Dayong meminta pertolongan kepada wali kelas dan jujur kalau dia menjadi anak nakal dikarenakan ibunya yang berselingkuh. Setelah itu, Dayong membulatkan tekadnya untuk mencari tahu sendiri kebenaran ibunya yang berselingkuh. Dayong meminjam handphone ibunya dan mencari foto pada tanggal yang sama pada saat ibunya pergi ke hotel. Pada saat melihat foto itu, tiba-tiba kakek Dayong ini mengetuk pintu kamar Dayong. Saat Sunho masuk, dia mendengar kalau Dayong belakangan ini terus membangkang dan menanyakan apa ada masalah yang terjadi. Dan Sunho sebagai kakek akan mencari solusinya. Dalam hatinya, Dayong sangat bimbang memberitahu kebenaran kepada kakeknya. Karena jika kakeknya tahu, bisa-bisa ibunya akan dihabisi oleh sang kakek. Melihat Dayong yang diam saja, sang kakek pun tersenyum dan berkata, meski aku keras kepada orang lain, aku tidak pernah keras kepadamu karena aku kakekmu. Seketika Dayong menangis kencang mengatakan kalau ibunya sudah berselingkuh. Di mana sambil menangis, Dayong mengatakan ibu dan selingkuhannya sudah bertemu beberapa kali serta cara bermainnya sangatlah rapi. Ekspresi Sunho berubah menjadi murka dan bertanya apa yang dikatakan cucunya itu benar. Lalu Dayong menunjukkan bukti perselingkuhan itu kepada kakeknya. Si kakek yang diam saja menanyakan apa Dayong mengetahui siapa selingkuhan ibunya. Tapi Dayong berkata dia tidak tahu karena bapak pekerja yang ditugaskannya malah diusir. Sang kakek dengan wajah yang kecewa berkata kalau dia akan mengurus masalah ini dan langsung memeluk Dayong sambil meminta maaf. Dayong akhirnya merasa lega setelah mencurahkan isi hatinya kepada kakeknya. Akan tetapi pada saat dipeluk kakeknya, Dayong yang melihat foto itu lagi sangatlah terkejut karena di foto tersebut dia melihat pantulan sendok di mana ibu dan kakeknya yang sedang selfie. Rupanya orang yang berselingkuh dengan ibunya ternyata adalah kakeknya sendiri. Nah, siap-siap guys, lihat azab si kakek bau tanah.
Pada saat itu, Sunho berkata kepada Ibu Dayong agar tidak mengambil foto untuk berjaga-jaga. Tapi Ibu Dayong ini berkata makanannya sangat cantik, makanya dia memfotonya. Mengetahui kalau ibu dan kakeknya ada main, Dayong sangat kebingungan dan ketakutan. Lalu Sunho dengan tatapan tajamnya bertanya apakah Dayong ini sudah melihatnya. Lalu kakeknya berkata kalau kartu VIP dia bisa memeriksanya diam-diam, karena hanya orang-orang tertentu yang memiliki kartu itu. Dayong yang merasa jijik dengan kakeknya yang pura-pura tidak tahu, langsung muntah karena merasa jijik dengan ibu dan kakeknya. Lalu Sunho berkata ke Dayong kalau kakek akan mengurus hal ini apapun yang terjadi. Saat di luar kamar Dayong, tatapan Sunho ini berubah drastis karena yakin pasti kalau Dayong sudah mengetahui perselingkuhan Sunho dengan menantunya sendiri. Setelah itu diperlihatkan 20 tahun yang lalu, Sunho dikelilingi banyak awak media yang menanyakan kebenaran terkait Sunho yang memiliki skandal dengan banyak wanita. Akan tetapi Sunho hanya berkata kepada awak media terkait kebenaran soal masalah wanita simpanan itu akan terungkap dan menyuruh semua orang agar menunggu saja. Saat memasuki ruangan ketua partai bernama Hong yang sangat kesal langsung melempar asbaknya ke arah Sunho karena dia sudah menyuruh Sunho membereskan masalah tentang wanita. Lalu Hong menanyakan apa rencana yang akan dilakukan kepada dua wanita itu, yang dimana jika publik mengetahui skandal Sunho itu akan menyebabkan masalah pada pemilu nanti. Lalu Sunho mengatakan akan menikahkan salah satu simpanannya yaitu Ibu Dayong dengan putranya sendiri. Dan dengan begitu kecurigaan publik akan menghilang karena kesalahpahaman. Ketua partai langsung tertawa lebar begitu mendengar rencana Sunho yang dianggapnya kalau cara berpolitik seperti itu memanglah harus. Lalu Hong memperingatkan Sunho agar menjaga rahasia ini sampai mati dan pergi meninggalkan Sunho. Saat Hong pergi bersama dengan pengawalnya menggunakan mobil, tiba-tiba mobil yang dikendarai mereka ditabrak seseorang yang tak dikenal, yang membuat Hong ini akhirnya meninggal dunia. Ternyata dalang dari kematian Hong adalah Sunho sendiri, yang tidak ingin rahasianya terbongkar. Karena selama berada di dalam dunia politik, Sunho menyadari kalau orang yang mati tidak akan bisa berbicara. Dan demi menyembunyikan semua rencananya, apapun akan Sunho lakukan sekalipun itu keluarganya sendiri. Berpindah ke Dayong yang sedang ada di apartemen Jun Seong. Terlihat wajah Dayong yang memar akibat dipukuli oleh Jun Seong yang sangat kesal bertanya apa alasan Dayong berani lagi datang ke apartemennya. Karena sudah sangat kesal, Jun Seong ini mengambil tongkat baseballnya sambil mengumpat-ngumpat Dayong yang adalah gadis mitomania. Dalam hati Dayong memohon pertolongan kepada siapa saja untuk membantunya. Karena Dayong sendiri bingung tidak punya tempat tujuan dan tidak ada yang menolongnya. Kita putar kembali ke Pak Kim, terlihat Pak Kim yang teleponan dengan Yongchul. Di mana Yongchul melarang Pak Kim untuk menolong Dayong. Dan alasannya menelepon Pak Kim untuk mencegah agar Pak Kim tidak bertindak langsung sesuai perintah Komandan Do-kyu. Pak Kim yang dari tadi diam langsung berkata iya dan mematikan ponselnya. Melihat Pak Kim yang diam, Shin pun menanyakan apakah Pak Kim baik-baik saja. Alasan Pak Kim dia mematung yaitu karena dia mengingat kembali perkataan Dayong saat bersamanya. Di mana Dayong yang melihat Pak Kim tidak mau mendengarnya, tiba-tiba berkata dia punya permintaan. Yaitu kalau Pak Kim menerima permohonan serupa suatu kala, Dayong meminta agar Pak Kim mendengarkan ceritanya. Karena mungkin saja orang itu terjebak dalam situasi yang berbahaya sama dengan dirinya. Berangkat dari ingatan itu, Pak Kim langsung bergerak. Karena melihat Pak Kim yang bergerak, Shin kembali mengingatkan kalau Pak Kim sudah dilarang untuk menolong Dayong. Lalu Pak Kim berkata dia bergerak karena sudah menerima permohonan. Di mana permohonan itu adalah kewajiban bertanya alasan sebenarnya Dayong kabur dari rumah. Dan Pak Kim akan bergerak mencari Dayong dengan kecepatan yang sangat tinggi.